Selamat datang dan bertemu kembali pada perkuliahan kewirausahaan. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan keempat dengan topik baru yaitu studi kelayakan usaha. Kita akan bersama-sama mempelajari dalam berentrepreneur itu atau dalam melakukan usaha atau membuka usaha. Ada satu hal tahapan yang penting dan harus dilakukan yaitu melakukan studi kelayakan usaha. Adapun tujuan dari perkuliahan kita hari ini adalah diharapkan kepada seluruh peserta perkuliahan telah mengikuti perkuliahan hari ini mampu menjelaskan tentang studi kelayakan usaha. Topik-topik yang akan kita bahas sendiri adalah apa itu aspek studi kelayakan usaha, yang tentunya ada beberapa aspek yang akan kita tinjau, yang akan kita kaji, yaitu pasar dan pemasaran, teknis dan produksi, manajemen, keuangan, hukum dan perizinan, serta lingkungan. Nah, kita akan membahas satu persatu karena aspek-aspek ini menjadi hal yang terpenting yang perlu menjadi perhatian khusus, menjadi fokus dalam kita memulai suatu usaha. Baiklah, kita akan mencoba mempelajari satu persatu tentang studi kelayakan bisnis. Ada beberapa pakar, ada beberapa teori, ada beberapa penemuan-penemuan atau hasil penelitian menyatakan bahwa yang dinyatakan oleh beberapa pakar, di sini ada saya ambil contoh secara umum, yaitu dari Subagio dan Kazmir, di mana studi kelayakan adalah penelitian, suatu kegiatan penelitian yang mendalam, yang mendetail terhadap suatu ide bisnis, terhadap ide-ide bisnis yang akan kita kembangkan untuk menjadi sebuah bisnis, apakah bisnis itu layak atau tidak untuk dapat diteruskan atau diimplementasikan menjadi sebuah usaha. Itu menurut Subagio dalam penelitiannya. Nah, selain itu menurut Kazmir dan Jafar menyatakan bahwa studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam, mempelajari, mengkaji secara mendalam, secara rinci, secara detail tentang suatu kegiatan atau usaha atau yang disebut dengan bisnis yang akan dibangun atau yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Karena seandainya bisnis itu tidak bisa dijalankan berarti ada kelayakan yang tidak terpenuhi. Ada hal-hal yang memang tidak layak untuk bisa diwujudkan. Berarti nantinya usaha itu tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, dari penjelasan secara umum, secara mendalam oleh beberapa pakar ini, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya studi kelayakan bisnis itu merupakan suatu proses, suatu alur, suatu kegiatan yang memang sangat dibutuhkan dalam menentukan apakah sebuah ide bisnis itu khususnya untuk bisnis memulai usaha baru atau dalam berentrepreneur dapat menjadi bisnis yang sukses, dapat berkembang, dapat eksis atau diterima oleh masyarakat. Karena tujuan dari kelayakan bisnis itu apakah ide bisnis dapat direalisasikan. Banyak orang gagal tidak bisa mewujudkan bisnisnya karena ide bisnisnya itu tidak memenuhi kelayakan, tidak dilakukan proses penyelidikan dulu, tidak dilakukan proses yang mendalam sehingga bisnis tersebut menjadi gagal atau tidak layak. Nah, dalam mempelajari atau mengkaji sebuah studi kelayakan usaha, ada 6 yang perlu diperhatikan di sini tentang kelayakan apa saja yang perlu diperhatikan. Pertama, pasar dan masyarakat dan pemasaran. Yang kedua adalah teknik dan produksi. Yang ketiga adalah manajemen. Manajemen termasuk sumber daya ya di sini. Keuangan itu sendiri, hukum dan perizinan, dan juga lingkungan. Tapi sebelum kita menjelaskan lebih detail tentang aspek kelayakan bisnis, kita perlu ketahui dalam berbisnis itu artinya kita harus memiliki investasi. Dalam berbisnis atau berusaha itu tentunya itu adalah sebuah cara kita atau cara entrepreneur memiliki atau membangun investasi. Nah, investasi itu seringkali disebut dengan aset. Aset sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu financial investment dan juga real investment. Kalau financial berarti memang menyangkut dengan modal pembiayaan ya. Dari situ kita sudah tahu tentang teori-teorinya, kita juga sudah nanti akan mengkaji di pertemuan berikutnya tentang financial statement. Tapi fokus dari kelayakan sendiri yang harus dilakukan penelitian, yang harus dilakukan ke pasar atau ke lapangan, yaitu adalah real investment, yaitu mengkaji aspek yang tadi dijelaskan sebelumnya ada 6. Ada pasar dan pemasaran, teknis dan produksi,
manajemen atau di sini dalam adalah organisasi atau pengelolaan manajemennya, terus keuangan, hukum dan perizinan serta lingkungan. Kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan mencoba mengkaji tentang aspek pasar dan pemasaran. Berbicara tentang pasar dan pemasaran, artinya kita akan dihadapkan oleh konsumen, ya, konsumen dan kegiatan yang berhubungan dengan konsumen. Pasar adalah konsumen atau target yang akan menjadi sasaran dalam bisnis kita. Apa yang harus diperhatikan? Yang jelas, mempelajari atau mengkaji pasar itu sangat penting, di mana kita akan menemukan kondisi pasar beserta karakternya. Sekali lagi, dalam tanda kutip, pasar ini adalah merupakan konsumen, atau kalau dalam istilah ekonomi, pasar adalah tempat bertemunya konsumen dan produsen. Nah, kita harus melihat karakter-karakter pasar itu seperti apa. Baik itu pelaku pasar sebelumnya, pebisnis sebelumnya, ataupun juga konsumen selama ini apa yang kita harapkan, bagaimana karakter mereka, itu yang perlu kita gali satu persatu. Ya, terus yang kedua adalah mengenal permintaan konsumen. Sekali lagi, pasar adalah masyarakat atau konsumen. Jadi dalam melakukan studi klien bisnis atau kalau kita punya ide bisnis, kita harus mengenal betul apa yang diperlukan oleh konsumen, apa yang saat ini menjadi demand, permintaan pasar itu apa. Jadi kita tidak terlalu tinggi idenya, tetapi ide itu adalah bisa memenuhi kebutuhan atau mengcover keinginan atau permintaan dari konsumen. Yang berikutnya adalah mengenal penawaran produk sejenis maupun substitusinya. Di sini yang dimaksud dengan penawaran produk itu artinya bahwa kalau ide bisnis kita itu merupakan suatu produk, baik itu produk berbentuk barang atau jasa. Nah, kita harus lihat penawaran produk sejenisnya. Artinya yang ada di pasar saat ini dengan produk atau ide bisnis yang kita miliki, walaupun mungkin sejenis, tapi kita harus tahu bagaimana penawaran produk tersebut. Bagaimana produk itu bisa diterima oleh masyarakat selama ini. Dan apa yang menjadi pembeda produk yang kita hasilkan atau ide bisnis yang kita ciptakan itu bisa diterima juga oleh pasar. Nah, ini juga harus menjadi kajian yang mendalam. Nah, setelah itu kita juga harus mengukur. Berbicara pasar berarti kan kita melihat kemampuan daya beli konsumen. Nah, kenapa kita harus melihat itu? Supaya ini menjadi dasar untuk menentukan harga dari produk atau ide bisnis kita, baik itu jasa maupun barang. Yang seperti kita tentukan bahwa ada suatu produk yang namanya original ya, itu dengan harga sampai puluhan juta sampai ratusan juta. Nah, kalau kita memiliki ide bisnis yang mungkin lebih di bawah itu, apa perbedaannya? Kenapa kita menciptakan harga yang bisa dijadikan patokan atau menjadi kemampuan konsumen untuk membeli produk kita? Nah, itu kita juga harus tahu kemampuan pasar atau segmen pasar kita itu kemampuannya seperti apakah? Apakah memang dia memiliki high class atau kelas ekonomi ke atas yang memang mampu membeli barang-barang atau menggunakan jasa kita dengan harga yang tinggi, ataukah konsumen atau produk yang kita tawarkan itu hanya untuk memenuhi kelompok-kelompok pasar yang memang memiliki daya beli yang rendah atau sesuai dengan kemampuan perekonomian mereka. Ini sangat menentukan. Kalau kita terlalu idealis, artinya kita tidak mengenal segmen, terus kita menciptakan ide bisnis yang memang sebetulnya untuk kelasan menengah ke atas, sementara kita berada di lingkungan menengah ke bawah, itu tidak akan bisa terrealisasi. Jadi pasar itu menjadi faktor penentu dalam mengembangkan bisnis kita. Yang berikutnya adalah menyusun program pemasaran beserta strateginya apa saja. Sangat penting ya, kalau kita sudah memiliki ide bisnis, memiliki usaha, tentunya ada cara, ada strategi bagaimana mempromokan produk, bagaimana memasarkan produk kita ke konsumen. Dan yang terakhir adalah menyusun ramalan penjualan. Jadi kita membuat suatu proyeksi, membuat sebuah rencana jangka panjang itu market space dan market share-nya itu seperti apa. Kita akan coba jelaskan dari ke-6 tadi, ada yang menjadi pengamatan yang mendalam, yaitu dalam hal mengenal kondisi pasar, yaitu kita melihat pasar persaingan sempurna. Ada yang istilah pasar persaingan monopolitis, pasar oligopoli, dan juga pasar monopoli. Kalau pasar persaingan bebas ini artinya pasar di mana kita akan bertemu atau bertemunya prosedur konsumen itu adalah standar ya, di situ akan banyak dominan dengan
penjual atau dominan dengan produsen dan juga konsumen yang seimbang. Di situ akan banyak pelaku bisnis bermacam-macam yang berbeda-beda. Sementara kalau pasar persaingan monopolistis juga terbatas tapi masih berbeda-beda. Ya, terbatas tapi masih berbeda-beda. Kalau oligopoli itu artinya pasar atau tempat bertemunya konsumen dan produsen di situ yang memang ada keterbatasan produk spesialis ya, tapi masih tidak didominasi, masih ada sekelompok-kelompok yang bisa bermain di sana. Jadi ada beberapa produk yang dijual oleh konsumen atau produsen dan di situ juga produk tersebut bukan menjadi produk utama. Sementara pasar monopoli itu di wilayah tersebut atau di pasar tersebut hanya dia pemain tunggal atau produknya hanya satu saja. Artinya tidak ada pelaku atau pemain atau pebisnis yang melakukan usaha yang setipe. Jadi mereka menguasai pasar. Nah, di sini perlu banyak cara. Dalam hal memonopoli ini perlu banyak cara bagaimana dia mempromosikan, bagaimana dia menyampaikan keunggulan produknya, bagaimana dia memberikan harga yang memang bisa dijangkau. Monopoli bukan berarti terus bisa bermain seenaknya saja sehingga dia melakukan keuntungan, tapi sekali lagi kalau ingin berhasil monopoli itu juga harus memperhatikan kebutuhan konsumen atau pasarnya. Nah, sekarang mengenal produk sejenis atau substitusinya, yaitu segmentasi pasar itu dibedakan menjadi 3, ya, yaitu segmentasi pasar, market segmentnya, dari segmennya siapa yang akan mampu membeli produk kita. Terus pasar sasaran itu lebih mengerucut lagi, misalnya ada wilayah, itu adalah segmentasi pasar, tapi pasar sasaran itu adalah mengerucut lagi yang memiliki kebutuhan dengan produk atau usaha yang akan kita bangun. Jadi segmennya luas, banyak, misalnya kelompok usia segala umur, dengan pendidikan tidak ditetapkan secara pendidikan, tapi memiliki penghasilan sekian sampai sekian juta, itu adalah secara umum. Tapi sasaran utama adalah produk kita. Produk ini adalah produk mungkin yang digunakan untuk kesehatan bagi usia tertentu. Nah, itu berarti kita sudah masuk ke sasaran, sehingga kita akan tahu mengelola atau mengkaji usaha kita, ide bisnis kita itu berarti kita sudah bisa memilah pasar sasarannya seperti apa, dan posisi pasar. Posisi pasar itu adalah market positioning-nya. Nah, yang harus dikembangkan dalam pemasaran yaitu menyusun program pemasaran, yaitu strategi produk. Produk ini bagaimana produk itu menarik, baik itu produk berupa barang ya yang memang langsung bisa dinikmati, bisa dilihat, ataupun jasa. Bagaimana produk itu dikemas supaya menarik, terus bagaimana bentuknya, bagaimana keunikannya. Nah, itu adalah strategi produknya. Itu menjadi ciri khas, menjadi niche dalam sebuah bisnis yang memang baru akan berkembang, atau menggunakan simbol-simbolkah yang memang menarik dan sebagainya, atau menggunakan tagline dan sebagainya. Itu adalah cara-cara bagaimana produk itu bisa dikenal oleh masyarakat. Nah, terus yang kedua adalah strategi lokasi atau distribusi. Artinya bahwa ide bisnis kita itu memiliki atau harus mampu mendapatkan atau berada di lokasi yang sesuai dengan konsumen. Artinya kalau kita memiliki lokasi yang strategis di mana produk kita juga banyak dibutuhkan di lokasi tersebut, artinya itu sangat membantu konsumen cepat mengenal atau menghubungi atau menemukan produk kita, atau persebarannya sampai mana, apakah lokal, apakah nasional, ataukah sampai keluar Jawa. Nah, itu kita harus melihat lokasi pendistribusian barang. Harga yang tadi kita sudah disinggung itu juga menentukan. Banyak sekarang barang berkualitas tapi dengan harga murah banyak sekali. Tapi juga ada barang yang berkualitas dengan harga tinggi juga banyak sekali. Atau sebaliknya, kita hanya mampu mendesain harga barang karena memang sesuai dengan kebutuhan atau kondisi ekonomi dari segmen atau sasaran pasar kita yang akan kita tuju. Nah, yang terakhir adalah strategi promosi. Apa saja yang dilakukan untuk menarik perhatian konsumen? Promosi seperti apa saja? Melalui iklan, melalui potongan, melalui diskon, melalui personal selling,
melalui TV, media, sosmed, atau dan sebagainya itu, media sosial itu juga bisa dilakukan promosi-promosi itu, atau menggunakan dengan market share, marketplace, kita bisa menjual atau mempromosikan di marketplace yang sudah beredar. Nah, yang terakhir adalah menyusun ramalan penjualan share. Artinya, setiap usaha yang kita bangun, kita sudah bisa merancang atau memproyeksikan bagaimana penjualan itu ke depannya. Kita harus melihat tahun pertama seperti apa, kedua seperti apa, ketiga seperti apa, target 5 tahun pertama seperti apa, itu harus diramalkan. Karena kita biar tahu apa yang harus kita lakukan dan inovasi seperti apa yang harus kita kembangkan. Nah, langkah-langkah yang dilakukan dalam peramalan penjualan adalah melakukan pengumpulan data, mengolah data, menentukan metode data, mengambil atau memproyeksikan data, pengambilan pemrograman data, dan pengambilan keputusan. Ini yang harus diperhatikan. Selain itu, untuk bisa memudahkan melakukan peramalan, kita harus melihat dengan cara apa yang dilakukan, jenis peramalannya seperti apa. Misalnya menggunakan direct waktu, time series, menggunakan sebab akibat. Nah, itu bisa dilakukan jenis-jenisnya seperti itu. Nah, ini menjadi penting ya. Ini harus dikaji dulu sebelum kita goal, sebelum kita merealisasikan ide yang kita miliki. Berikutnya, aspek kedua dari 6 aspek itu adalah aspek teknis dan produksi. Teknis itu berarti sudah masuk ke operasional, lebih masuk ke proses pelaksanaan atau proses memproduce atau memproduksi. Apa yang harus diperhatikan? Apa yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah yang pertama menghubungkan antara permintaan pasar dengan kepastian dan teknologi perusahaan. Lagi-lagi kita memproduksi suatu produk atau suatu jasa itu sesuai dengan permintaan pasar, jadi sesuai dengan kebutuhan. Untuk memenuhi tersebut maka dilakukan produksi, ya tentunya harus pasti dan juga didukung oleh teknologi. Jadi kita utama produksi, sekarang kita juga sudah berada di era digital, berarti kita juga harus menggunakan teknologi perusahaan seperti apa. Karena bagaimanapun pasar itu sangat menentukan kita atau mendukung bisnis kita menjadi sukses atau tidaknya. Yang kedua, proses produksi artinya memproduksi barang, baik barang jasa ataupun barang real ya. Terus yang ketiga, aspeknya yaitu memproduksi itu harus memperhatikan kebutuhan dan pemilihan mesin serta perlengkapannya. Nah, ini juga berpengaruh ya. Kalau misalnya permintaannya sampai sehari sampai berapa ribu, berapa itu akhirnya kan harus melihat bagaimana bisa menghasilkan produksi yang berkualitas, cepat, dan banyak. Itu harus juga diimbangi dengan kebutuhan dan pemilihan mesin serta perlengkapannya. Perencanaan lokasi dan tata fasilitas produksi, jadi mesin atau peralatan itu juga harus diletakkan, diposisikan di tempat yang pas supaya bisa memperlancar produksi. Terus membuat sebuah schedule kerja. Jadi ada target ya, permintaan pasar sebanyak berapa banyak, kebutuhannya seberapa, sehingga perlu dibuat schedule kerja agar semua permintaan pasar terpenuhi, tidak ada keterlambatan, tidak ada delay dan sebagainya, semuanya bisa terproduksi dengan bagus, dengan hasil dan kualitas yang sesuai dengan permintaan dan bisa didistribusikan dengan baik. Nah, yang terakhir adalah penanganan suplai bahan baku. Berbicara tentang teknis dan produksi itu adalah berkaitan dengan material. Material juga bahan baku yang akan diolah dan dijadikan sebuah produksi jadi. Nah, untuk itu perlu penanganan suplai bahan baku. Jadi ada siklus atau ada logistik, ada yang mengurusi material, ada yang mengurusi purchasing untuk suplai supaya material dan produksi tetap berjalan lancar, tidak sampai ada keterlambatan barang, sampai tidak ada penghentian atau produksi itu bisa berhenti ya. Itu menjadi aspek terpenting dalam hal kalau kita ingin membuka usaha, itulah yang perlu diteliti dan perlu dikaji lebih mendalam. Aspek manajemen sekali lagi adalah berhubungan dengan sumber daya manusia atau pelaksana dari bisnis itu, yaitu di mana bisnis kita ingin bagus, kita punya usaha yang ingin berjalan lancar atau ingin direalisasikan, maka kita harus memiliki sumber daya alam yang memiliki kompetensi, keahlian di bidang manajemen, kompetensi organisasi, dan juga kemampuan dalam meluncurkan bisnis secara sukses. Berikutnya, aspek kecakapan manajemen menuntut entrepreneur, pelaku bisnis itu untuk mengevaluasi kecakapan dan kemampuan tim. Jadi kita harus melakukan seleksi. Siapa melakukan apa, siapa diposisikan sebagai apa, itu harus ada evaluasi. Kalau tanpa evaluasi,
Nah, nanti SDM yang ada tidak bisa bekerja secara profesional, yang ada adalah bekerja secara suka-suka, secara individual, secara tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Ini pun menjadi perhatian bagi kita yang akan memulai sebuah bisnis. Nah, berikutnya perlu dilakukan manajemen adalah melakukan penilaian yang bersifat rinci, di mana entrepreneur harus mengisi penilaiannya sendiri. Jadi kita bisa menilai person to person yang ada di organisasi itu harus dinilai supaya untuk bisa mengukur kemampuan, keahliannya, apa yang menjadi masalah, karena evaluasinya biasanya untuk memperbaiki sumber daya yang lebih baik. Analisis dari sisi kecukupan sumber daya, ya dalam hal ini adalah karyawan dan juga material dan juga mesin-mesin dan sebagainya, itu akan menentukan apakah usaha baru yang dikembangkan memiliki sumber daya cukup yang menentukan sukses tidaknya pengembangan ide, baik buruk. Hal ini juga menyangkut kualitas sumber daya yang tersedia. Nah, kita masuk ke aspek keuangan. Aspek keuangan berarti kita akan berbicara tentang dana atau finansial ya, tapi kita harus melakukan apa yang menjadi kebutuhan dan sumber dana investasi kita. Artinya bisnis itu harus kita tahu investasinya dari mana, dananya dari mana, sumber dananya harus kita tahu, harus jelas, harus transparan ya. Apakah harus ada peminjaman atau kan ya kita harus mencari investor untuk melakukan pinjaman dana lunak atau dana segar untuk sebuah bisnis kita, itu juga boleh ya. Kadang di situ ada yang memang no modal, no materi atau harus membutuhkan modal besar, itu kan tergantung dari jenis bisnis yang akan kita terjuni atau yang kita bangun. Terus proyeksi penjualan dan biaya termasuk break-even point, ya nanti kita akan membahas secara detail tentang manajemen keuangannya dan pengelolaannya di beberapa pertemuan berikutnya. Terus bagaimana menciptakan analisis capital budgeting, pembudgetan atau penganggaran. Ya, capital budgeting adalah anggaran perusahaan sebagai dasar penilaian. Dan yang terakhir adalah yang perlu diperhatikan dalam bisnis itu jangan dianggap remeh, atau yang menjadi perhatian itu yang terpenting adalah menyusun sebuah laporan keuangan beserta analisisnya. Disinilah kita akan melihat bahwa bisnis kita itu profit atau rugi itu terlihat dari penyusunan laporan keuangan. Lanjut, mengkaji atau mempelajari proses kelayakan usaha itu, kita juga perlu mengkaji tentang aspek hukum dan perizinan. Sangat penting, sangat jelas ya, kita harus melegalkan bisnis yang akan kita bangun, yaitu dengan cara apa? Melakukan analisis legalitas atas usaha yang dijalankan. Jadi mungkin secara pendirian PT, CV, atau persero itu lebih baik dilegalkan supaya tidak bermasalah di kemudian hari dan izin perusahaan kita itu diakui keberadaannya. Yang kedua adalah menganalisa ketepatan bentuk badan hukum dan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Ini yang bersama ya. Jadi kita membangun bisnis yang apa, yang kita mau perorangan, firma kah, CV kah, PP kah, persero kah, atau bagaimana, atau joint venture dan sebagainya. Nah itu perlu dijadikan kajian yang mendalam. Yang berikutnya adalah menganalisis kemampuan bisnis akan diusulkan dapat memenuhi perizinan. Nah, perizinan berarti kita harus izin kepada notaris ya, perizinan perdagangan. Jadi semuanya ada izin bisnisnya, ada SIP ya. Ya, seperti itu. Yang keempat adalah menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Dengan membuat legalitas atau perizinan secara legal, ini juga akan menjadi peluang, akan menjadi alat kita dalam pengajuan pinjaman. Karena kita sudah resmi, kita sudah sah di mata hukum dan diizinkan secara hukum, dan biasanya dilindungi ya secara hukum, maka ini juga bisa sebagian digunakan sebagai alat atau sebagai dasar kalau kita mengajukan dana pinjaman ke investor atau ke bank untuk membangun bisnis kita. Yang berikutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah aspek lingkungan. Di sini dalam berbisnis itu harus memperhatikan lingkungan. Lingkungan itu tidak hanya sekitar kita, lingkungan sama manusia, lingkungan hidup atau sebagainya tidak. Tapi lingkungan ini banyak sekali ya berbicara dengan bisnis ini. Yang pertama ya lingkungan operasional di perusahaan itu sendiri. Kita harus mengenal bagaimana sistem operasional yang akan kita bangun. Seperti misalnya catering dengan otomotif, itu lingkungan operasionalnya akan berbeda. Risiko kecelakaan kerjanya, risiko
kematian atau risiko kualitas produksinya juga berpengaruh dari jenis atau ide bisnis yang akan kita bangun. Berbeda-beda. Misalnya kuliner, garment, otomotif itu memiliki lingkungan operasional yang berbeda. Ya kan? Yang berikutnya adalah lingkungan industri itu sendiri. Lingkungan industri ya kita karena banyak sekali bisnis-bisnis ya, contohnya ada di kawasan industri itu harus memperhatikan lingkungan industri di situ. Makanya seperti limbah industri, limbah pabrik dan sebagainya itu kan juga berpengaruh kepada lingkungan di sekitarnya. Jadi membangun bisnis itu tidak hanya serta-merta untuk mendapatkan atau meraup sebuah profit saja tidak, tapi kita akan melihat, memperhatikan banyak aspek yang termasuk di sekitar kita itu harus kita perhatikan. Nah, menganalisa lingkungan ekonomi, nah ini juga terpenting ya. Dalam membangun bisnis itu lingkungan ekonomi sangat berpengaruh. Ekonomi Indonesia misalnya, ini saat ini kondisinya seperti apakah? Karena kan kita sempat naik turun ya, up and down, dari miskin, berkembang, terus standar, turun lagi, naik lagi, nah itu juga berpengaruh. Kalau kita berada di ekonomi yang down, berarti bisnis kita juga tidak akan eksis, artinya sulit berkembang. Tapi pada saat kita berada di ekonomi yang tinggi, yang bagus, nah kemungkinan bisnis itu juga memberikan dampak yang luar biasa, karena itu bisa membantu kita meningkatkan bisnis kita. Kenapa? Karena itu mencirikan kalau kita berada di ekonomi yang bagus, yang sehat, itu mencirikan bahwa daya beli, kemampuan beli masyarakat atau konsumen itu bagus juga. Kenapa? Pendapatan mereka sudah tercover, secara ekonomi mereka sudah terpenuhi, maka kemampuan beli atau kemampuan daya beli mereka pasti bagus. Yang berikutnya adalah menganalisa dampak positif maupun negatif bisnis terhadap lingkungan. Kita juga lihat ya, bisnis kita itu berdampak tidak di lingkungan sekitar kita, mengganggu tidak, ini juga perlu diperhatikan. Karena makanya ada sekali atau banyak bisnis besar itu yang didirikan atau dibangun di kawasan. Misalnya kita lihat di kawasan industri ya, kalau di Jakarta di sini, Bekasi itu ada kawasan MN 2100, Cikarang, Hyundai, Cibitung, Karawang, Cikarang, atau Cakung, dan banyak lagi, ada di Tangerang, ada juga kalau di Jawa Timur itu ada di Sidoarjo. Nah itu daerah-daerah industri yang memang difokuskan ke sana. Kenapa? Supaya tidak memberikan dampak di lingkungan sekitar kita, baik itu lingkungan alam, manusia atau polusi, itu memang dijauhkan, sehingga itulah yang menyebabkan bahwa membangun bisnis itu memang harus banyak-banyak memperhatikan lingkungan ya. Terus yang terakhir adalah menganalisa usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi melakukan usaha-usaha apa yang harus dilakukan supaya meminimalis dampak negatif itu. Sehingga bisnis itu juga akan diterima oleh masyarakat, akan tetap bisa eksis dan bisa langgeng. Baik, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, jika ada pertanyaan silahkan menuliskan atau menyampaikan di forum diskusi. Nanti kita akan diskusikan bersama. Nah, di mana saatnya kita masuk kepada discussion time. Ini ada tugas kelompok yang harus dilakukan oleh peserta perkuliahan, melakukan diskusi sesuai dengan kelompok yang sudah kita bentuk, dan segera hasilnya diskusikan bersama. Dan hasilnya bisa diupload sesuai dengan e-kampus atau due date yang sudah ditetapkan. Baiklah, dengan demikian pertemuan kita hari ini kita cukupkan, dan saya ucapkan terima kasih, dan kita akan ketemu kembali di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda lagi. Semoga ini bermanfaat buat kita semuanya, dan saya akhiri. Terima kasih.